pelan, silakan. Oke. Oke bang. Ya, gimana kabarnya bang? Sehat? Sehat bang, sehat. Sehat. Masih rajin ke gereja abang ini? Rajin pasti ya? Wah rajin kali bang. Oh, Masya Allah. Oke, ini ada tema yang ingin saya bahas sekaitan dengan Al-Quran saya surah Maryam ayat 32. Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu menyatakan diri bahwa beliau selalu berbakti kepada ibunya. Berarti dia punya ibu. Dan dia akan menjadi anak dari ibunya sampai selama-lamanya. Meski sampai di kehidupan berikutnya. Nah, di dalam data Lukas 11:27, di situ dikatakan berbahagialah kandungan yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau isap. Artinya Yesus di dalam Bible pun memiliki ibu. Berada pada kandungan manusia dan dilahirkan dari manusia, dibesarkan oleh manusia, ditetein oleh manusia. Pertanyaannya sederhana. Sampai kapan Yesus ini menjadi anak dari manusia bernama Maria? Dan sampai kapan Maria menjadi ibu dari Yesus yang konon Anda tuhankan? Silakan. Sampai Yesus itu dimuliakan dan naik ke surga. Setelah di surga dia bukan lagi anaknya Maria. Dari garis keturunan dia tetap anaknya Maria, tetapi di surga kan sudah beda karena Tuhan itu sudah menjadi, Yesus itu sudah menjadi apa namanya itu, raja segala raja dia. Jadi setelah dia menjadi raja, dia melupakan ibunya gitu. Dia jadi maling kundang. Bukan gitu bang, karena dalam ajaran kami Ya. kalau surga itu tidak ada lagi yang namanya hubungan darah. Yang ada di sana adalah sifatnya seperti malaikat. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi hubungan darah. Jadi buat apa? Jadi Anda dengan anak Anda lagi tidak ada hubungan nanti di surga? Tidak ada, kerja kita kan hanya menyembah Tuhan di sana, di surga. Bukan di bumi menyembahnya? Hah? Bukan di sini beribadahnya, di surga beribadah? Iya, di bumi beribadah. Jadi siapa yang layak masuk surga, ya kerjanya di situ beribadah juga. Di sana. Oh gitu. Terus di sana Anda tidak lagi kenal sama anaknya? Tidak kenal lagi. Hah? Tidak kenal juga sama istri, orang tua nggak kenal? Enggak, karena di sana tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi kawin mengawinkan. Ya sifatnya udah seperti malaikat. Oh gitu. Jadi pertemuan terakhir dengan anak Anda itu adalah pada saat dia hari terakhir hidup di bumi. Benar. Itu yang saya pahami tentang Alkitab. Jadi buat apa Anda masuk ke surga? Ya, mau apa di surga kalau kayak gitu? Untuk apa masuk ke sana? Makanya beda ajaran Islam yang saya pahami dengan ajaran Kristen. Ya itu makanya yang saya tanya. Di surga, di bumi kalian tidak boleh kemudian apa istilahnya itu, harus satu istri doang, harus setia. Iya. Ya kan? Iya. Tapi di surga tidak saling kenal juga. Jadi buat apa? Sepertinya gini bang, bukan tidak saling kenal, tetapi sepertinya dia hanya menganggap saling cuek. Ya namanya udah seperti saudara, malaikat. Kan malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada jenis kelamin. Kan begitu bang. Berarti di sana udah, ya namanya udah searah, hanya kerjanya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana Anda bisa memuji sementara insting sebagai manusia sudah tak ada? Malaikat kan seperti itu bang. Iya, malaikat, bukan manusia. Beda dong. Ya sekarang kan keadaan kita sekarang kan seperti menjadi manusia. Nah, kalau nanti di sana malaikat. Jadi kemanusiaan kita hilang. Hilang. Jadi di sana kita bukan lagi manusia.
bukan manusia lagi, sudah menjadi roh. Jadi buat apa ke surga, Bang? Yang terpenting bagi saya bahwa tujuan saya ke surga itu adalah bahwa saya tidak menjadi bagian dari orang yang akan dihukum dalam neraka. Oh gitu. Ya. Iya, iya, iya. Tapi Kalau bagi saya Kalau begini, mas- Bang. Begini bagi saya. kalau masuk ke neraka, roh aja yang masuk. Iya. Tapi dibakar api. Ya, rohnya dibakar. Roh yang dibakar api. Iya. Kalau di surga ada makan minum itu maksudnya apa? Gak ada makan minum di surga. Loh, Yesus yang mengatakan engkau akan makan minum bersama Abraham di surga kok. Kok masa nggak ada makan minum di surga? Itu Gimana kan ini? cuman istilah saja. Istilah gimana, Abang? Kok jadi istilah? Pandai-pandaian gimana dong? Waduh, ini abang ini masa makan minum di sana istilah apa itu? Maksudnya makan rohani gitu? Coba tunjukkan dulu datanya, Bang, biar kita apa dulu. Di dalam Alkitab Anda itu jelas sekali loh dikatakan bahwasanya di surga itu makan minum bersama dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Di kitab Anda itu dijelaskan. Wahyu 22 juga ada, nomor 1, nomor 2. Kemudian mana lagi tuh? Matius 8 nomor 11. Halo, Bang. Ya. Kemungkinan itu ini kan sebelum adanya hari pengangkatan. Mungkin orang yang sekarang meninggal, kalau dia layak masuk surga mungkin masih ada seperti itu. Cuman kalau udah masa pengangkatan, orang sudah menjadi satu roh, menjadi seperti malaikat. Itu dalam Wahyu ada itu. Bahwa manusia. Tapi berapa kali malaikat turun ke bumi dalam wujud manusia, Bang? Bagaimana ceritanya nih? Bagaimana ceritanya abang masuk ke dimensi ruh lalu beribadah? Gimana ceritanya Anda beribadah dalam dimensi ruh? Sementara nanti Anda bisa berpikir kalau lengkap dengan jasad, aliran darah mengalir ke otak, baru bisa berpikir. Kalau tidak ada darah, tidak ada daging, bagaimana mau beribadah? Yang ada Anda menjadi hantu belau di sana. Nah, untuk menjawab itu, saya mau berikan juga pertanyaan sama Bang. Jadi kalau sekarang statusnya malaikat-malaikat di surga itu apa mereka punya jiwa, punya badan? Malaikat itu bukan manusia, Abang. Malaikat itu bukan manusia. Anda salah paham. Makanya manusia nanti kalau udah layak masuk surga, mereka juga seperti malaikat. Tidak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya. Sini. Enggak sini. ada. Sini dalilnya, sini. Sini dalilnya. Kasih saya dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tidak ada makan. Silakan. Cari, hadirkan pendeta dari Vatikan hadapi saya. Di mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Coba. Kalau ada? Kalau ada, kubuka masker ini, saya rungkatkan ini. Saya berhenti jadi apologet. Serius. Tunjukkan. Coba dulu dalam saya nggak punya HP 2. Kalau ada HP 2 tadi saya bisa mungkin menunjukkannya, Bang. Tidak ada yang dimaksud Yesus itu pada hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Itu betul. Iya, setelah kebangkitannya kemana? Tidak ada kebangkitan itu, Bang. Bangkit dari kematian, kita dihakimi dulu. Setelah dihakimi di hari kebangkitan itu, baru udah diputuskan orang masuk surga atau masuk ke neraka. Bukan bangkit langsung kawin. Salah pengertian Kristen, sok-sok paten. Di surganya Islam itu ada kawin mawin. Kita nggak ada dong, pret. Itu yang dimaksud Yesus hari kebangkitan. Yohanes 5 nomor 29. Memang orang bangkit untuk dihakimi, bukan untuk kawin. Bedakan hari kebangkitan dengan surga. Begitu. Makanya saya berani bertaruh, kalau ada orang Kristen mampu menunjukkan di surga tidak akan kawin, ku buka maskerku, besok aku kawin lagi.
tujuan dari kebangkitan itu kemana lo bang? Tujuan Tujuannya kan ke surga. iya, ke surga dan ke neraka. Dibangkitkan untuk dihakimi. Ah. Baca Yohanes 5 nomor 29. Manusia dibangkitkan untuk dihakimi, bukan untuk dikasih kawin. Nanti setelah diputuskan di situ perkara, kamu ke surga, kamu ke neraka. Setelah masuk ke surga, sebagaimana janji Yesus di dalam Matius 19:29, orang yang meninggalkan istrinya demi untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di sana. Itu nggak ada itu bang. Ya Allah ya Karim. Inilah kalau korban doktrin gereja. Iya nggak ada itu. Loh, gimana Iya, di cerita? sana memang dikatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan 100 kali lipat, tetapi bukan berarti dia mendapat 100 kali lipat istri. Lah, Karena di ada sana nggak dalilnya kawin begitu. menawar. Kenapa anda membantah dalil? Maksudnya di sana nggak ada kawin mengawinkan. Di hari kebangkitan memang masa kayak ayam baru keluar dari kandang langsung cari betina. Ketek, 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 ketek. Au, 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 au. Kebangkitan orang dari keluar dari kubur langsung minta ucoknya dipuasin. Jadi sekarang menurut anda, ketika anda sebagai manusia, nanti kehidupan berikutnya anda cacat, nggak punya kelamin, nggak punya mata, nggak punya Seperti malaikat. tangan. Hah? Seperti malaikat. Alah, itu aja terus. Maksudnya itu Pak, Abang, seperti malaikat. Maksudnya malaikat tidak kawin-mawin. Bukan berarti seperti malaikat di surga, manusia juga seperti malaikat di surga. Di hari kebangkitan, manusia tidak kawin-mawin sama seperti malaikat. Bukan dikatakan di surga sama seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Mana ada dalil kayak begitu? Hari Begini. kebangkitan, kutanya dulu, hari kebangkitan itu hari apa menurut Abang? Hari ketika Tuhan Yesus datang. Alamak, ini memang udah salah setting otaknya. Hari kebangkitan itu hari manusia dibangkitkan dari liang kubur. Dengar bang. Apa? Makanya abang belajar. Saya yang belajar. Iya belajar abang. Nah sekarang Hari kebangkitan. Dengar hari dulu, Bang. kebangkitan. Hari kebangkitan Hari itu apa? kebangkitan itu adalah ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka orang yang mati itu dibangkitkan dan orang yang hidup itu diangkat ke surga. Nah itu pintar. Ada pertemuan di udara. Itu pintar. Nah, Dibangkitkan pintar. dulu baru ke Lanjut. kok saya pula yang lanjut? Enak aja. Lu yang tolol, gue yang lanjut. Kebangkitan dulu, habis itu Orang yang mati dibangkitkan. nah, itu bangkit. Setelah Lalu bangkit, setelah itu orang yang hidup naik, ada pertemuan di udara itu bersama dengan pintar. Yesus. Itu pintar. Berarti hari kebangkitan ada nggak kawin-mawin? Siapa yang bilang ada kawin mengawinkan? Makanya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab saudara di surga nggak ada kawin-mawin? Tidak ada. Tidak ada. Di hari kebangkitan yang nggak ada kawin-mawin. Pokoknya di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dalil. Hari kebangkitan tidak ada Dalil. mengawinkan. Dalil. Tidak semua mesti dalil. Oh, berarti Anda bahlul. Yesus itu aja, itu dia kawin di surga. Anda yang nggak kawin. Dalil. Nah, Yesus, saya balikkan pada mana dalilnya? Wahyu 22, Anda yakin bahwa Yesus tidak menjadi mempelai wanita lelaki di sana? Ah, itu nggak Anda mengerti mempelai saya wanita, pun. mempelai pria. Makanya Anda perlu belajar. Nah, sekarang Mempelai saya itu punya artinya- dalil. Saya punya dalil bahwasanya di sana ada kawin mawin. Anda tak punya itu dalil. bukan berarti dia. Oh, Anda itu cuma arti- asumsi berarti. Arti mempelai itu artinya yang dijanjikan dalam kitab Hosea, yang digambarkan dia itu sebagai suami, bukan berarti Oke. dia suami. Suami Oke. itu artinya Baik. dengar. Baik, nggak perlu Suami saya dengar itu orang artinya bahlul kayak Anda. adalah Betul, bahwa baik, dengarkan dialah saya. sumber benih dari segala yang ada. Pusing aku dengar Suami orang itu bahlul, orang artinya bahwa buala. dia Pusing adalah aku dengar. sebagai Ada. Pening aku sama orang gila diskusi, orang bodoh tak ada ilmu sok tahu. Nauzubillah. Kenapa lah badanku ini alergi kali sama orang bodoh. Bodoh, sombong itu paling gak suka.
Sudah bodoh, bahlul, giginya besar, kepalanya besar, otaknya menciut. Jengkel kali aku sama orang bodoh. Kenapa dari dulu kayak gitu? Anti sama orang bodoh. Kalau dia bodoh mau belajar, tidak masalah. Ini udah bodoh, sombong, tolol, dong pala. Hidup lagi. Aduh. Bisa-bisanya. Ada dalilnya kawin, dibilang nggak ada. Yang tak ada dalilnya tidak kawin, malah dibilang nggak ada. Benar-benarlah pencuri ayam. Bahlul, bahlul. Dongok. Bertahan pada keadaan yang tidak sebenarnya. Aduh, tolol. Udah diakuinya. Pada hari kebangkitan sama enggak dengan surga? Enggak. Kebangkitan dulu baru diangkat, ya tolol. Memang enggak ada di hari kebangkitan itu, enggak ada kawin-mawin. Masa baru keluar dari kubur langsung cari pasangan? Kan dongok, bahlul. Baru keluar dari kubur minta kawin, rakus. Terus apesnya teman-teman, kata dia, nanti di kehidupan berikutnya sudah tidak kenal lagi sama istri, sama anak, sama orang tua. Itu surga atau apa sih? Hah? Manusia setelah masuk di surga bukan lagi manusia. Hah? Meriang kurasa otaknya. Bisa-bisanya masuk surga bukan lagi manusia. Jadi apa rupanya kau di sana? Ular naga. Masa yang berbakti kepada Allah, kepada Tuhan manusia. Begitu masuk ke surga yang mendapatkan imbalan bukan manusia. Yang bekerja si A, yang menikmati si B. Koplak, tuyul, padale, beleng-beleng. Benar-benar. Ya, kepada saudara yang tadi, kamu baca kemudian Yerusalem baru, artinya surga, di dalam kitabnya Yahudi Yeskel 37. Baca itu, baca. Kau baca. Kalau saya kasih kau surah Yasin, kau tidak beriman. Kau beriman sama kitab tempelan. Yeskel 37 kau baca, satu kitab itu kau baca, satu bab, sampai data nomor 28, dari nomor 1 kau baca itu. Bagaimana Yerusalem baru itu adalah berisi orang-orang yang bangkit dari kubur lengkap dengan daging, tulang, dan kentutnya. Kau baca itu, jangan kau bodoh, habis itu kau bahlul depan saya, kau sombong. Kau kasih masuk juga sendal jepit di mulut kau nanti lama-lama. Untung kau suruh turun. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Selamat malam, Bang. Bonito. Kan tuh. Ini teman sekolah saya dulu di Tokyo, jurusan bahasa asing, Ibrani. Gitu. Loki lo tega tuh. Kasih turun. Pada Kyogi. Iya, pada gitu pelek. Ay, mantap. Saya dengan abang ini di Tokyo dulu ambil S3. S3 di sana ambil jurusan bahasa daerah kami. Ibrani kuno. Jadi beliau kuliah 27 tahun, saya cuma 2 hari. Sama-sama titelnya Sarjana Bahasa Agaroh. Ras. Inilah akibatnya kalau mengaku bukan lagi hamba Tuhan, pitikan akan ini. Asala pakinta ji. Mana poin tidak mengerti, yang penting apote-pote asam balu. Anak-anak Tuhan. Selamat malam, Abang. Iya, malam juga. Dari mana abang ini? Dari NTT. Katolik. Iya, Katolik, Protestan. Intinya Kristen. Oke, saudara, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Selamat malam, Abang. Malam. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah.
Saya berharap abang saya ini, saudara saya ini memahami tema saya, supaya saya tidak kesulitan untuk mengarahkan. Tidak abang, saya mau lanjut yang tadi abang ada diskusi sama abang siapa tadi dia nama yang tentang setelah kebangkitan dan masuk surga. Ya, silakan. Kan dalam ajaran Kristen kan seperti ini toh abang. Manusia kan Ya, manusia kan berasal dari tanah. Awal mula manusia kan berasal dari tanah. Jadi setelah Ya. dia mati, dia pu badan tuh akan kembali ke tanah. Dia pu diri akan kembali ke tanah. Yang bangkit tuh rohnya. Nah, itu berarti dalam surga tuh tidak ada hal kedagingan karena soal kawin atau makan minum itu dalam surga tidak ada lagi karena makan minum, kawin mawin itu tuh kebutuhan daging. Kalau di surga tidak Lalu ada hal kedagingan lagi. terus. Ham Terus? itu dari saya seperti itu. Jadi kalau misalnya taruhlah ya, seorang bom curi sapi, habis itu dia membunuh pemilik sapi. Yang membunuhnya adalah tubuhnya bom. Yang akan dibakar di neraka nanti siapa? Ulang. Ini perumpamaan logika sehat ya. Ya. Bom maling sapi, dibunuhnya pemilik sapi. Ya. Nah, begitu di kehidupan berikutnya bom masuk neraka. Ya. Apanya yang masuk ke neraka? Ya rohnya. Terus yang melakukan pembunuhan? Itu kan waktu rohnya masih bersama tubuhnya. Sekarang rohnya bisa membunuh tanpa dagingnya bom. Tadi kan soal membunuh kan dia masih hidup, belum mati. Iya, sekarang yang membunuh siapa? Pemilik sapi. Yang membunuh siapa di situ? Yang membunuh bom adalah yang pemilik sapi. Bom-bomnya yang membunuh. Oh, bom-bomnya yang membunuh pemilik sapi begitu. Masa tampang begitu bukan tampang pembunuh? Gimana sih abang ini? Bom membunuh pemilik sapi. Begitu dia masuk ke neraka, Jadi itu apanya berarti, bom yang masuk? Klarifikasi dulu abang. Bom ini bom yang biasa diledakkan atau bom nama manusia? Nama manusia dan nama angsa. Oke. Nah, manusia bom membunuh pemilik sapi. Ya. Setelah masuk ke neraka, siapa yang masuk ke neraka? Ya, pemilik bom bunuh. Kalau pemilik sapi tidak bersalah, ya dia pu jiwa saya juga tidak tahu. Dia pu amal ibadahnya sampai di mana kita juga tidak tahu. Dia entah itu dia masuk surga atau tidak. Bukan abangku, bukan itu maksudku. Seorang bom membunuh pemilik sapi. Ya. Itu kan dosa. Ya, jadi Nah, sekarang ceritanya yang masuk neraka nih siapa menurut abang? Bom atau pemilik sapinya? bom. Oh, bom. Ya, lanjut. Karena dia yang membunuh. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang masuk ke neraka siapanya bom. Apanya bom yang masuk ke neraka? Yang akan disiksa di neraka adalah rohnya bom. Loh, jasadnya gimana? Jasadnya kan sudah mati, sudah hancur. Yang melakukan pembunuhan siapa? Bom. Bom itu rohnya saja. Tadi kan katanya bom itu manusia, berarti kalau bicara tentang neraka berarti setelah bom-bomnya mati. Ya, nah sekarang yang melakukan pembunuhan rohnya bom atau jasadnya bom yang melakukan pembunuhan? Pertanyaan saya balik lagi, apakah yang membunuh itu bom setelah mati atau dia masih hidup? Ketika dia hidup yang melakukan pembunuhan, apakah roh bom atau tubuhnya bom? Kalau dia masih hidup berarti otomatis rohnya masih bersama tubuhnya. Nah, sekarang ketika dia membunuh, siapa yang membunuh? Rohnya bom atau badannya bom? Ya kalau roh manusia ya dia bergerak sesuai dengan pergerakan manusia yang masih berwujud manusia.
Nah, sekarang yang pergi membunuh pemilik sapi, rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Suara abang tidak. Sekarang yang pergi membunuh, Ulang-ulang, jaringan. oke. Sekarang yang pergi membunuh tadi ini, rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Kalau manusia masih hidup melakukan kejahatan, berarti otomatis manusia dan rohnya melakukan hal yang sama. Nah, bisa nggak roh melakukan pembunuhan tanpa jasad? Tidak bisa. Kalau dia sudah Nah, terus kenapa cuman roh yang masuk neraka? karena apa nih, tubuh manusia tubuh manusia yang mempunyai roh itu, tubuh manusia yang mempunyai roh itu melakukan kejahatan. Iya, rohnya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya Tuhan? Kalau bukan karena jasad. Ya, pertanyaan. Bangkitkan jasad itu cepat untuk bertanggung jawab di neraka. Itulah makanya dikatakan dalam kitabnya Yahudi Ratapan 364, kemudian Yeremia 17 nomor 10, Amsal 24 nomor 12, bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Pertanyaan begini abang. Wadaraba lana mathalan wa nasiya halqa qala ma yuhil idza ma hiya ramim. Pembahasan saya tidak mengerti. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi manusia akan dibangkitkan nanti tubuhnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya jangan makan babi. Ini topik Solaris sampai di mana semua jangan makan babi lagi. Ya, Anda yang membahas tentang surga, Anda baca Yehezkiel 37. Di situ diterangkan apa? Kebangkitan Israel. Dalam kehidupan Israel atau Yerusalem baru, semua kuburan akan terbuka, tulang-tulang yang ada di dalamnya bergerak dan akan terbungkus oleh daging dan ditiupkan kembali oleh rohnya semula. Lalu mereka semua bangkit dari kubur lengkap dengan tubuhnya berjalan ke Yerusalem baru. Halilintar. Baca. Pertanyaannya, sekarang saya tanya sama abang. Apakah setelah abang mati, nanti abang pun roh juga ikut mati atau tidak? Menurut abang. Roh tidak mati. Terus dia di mana? Di alam barzah, di alam roh. Alam roh. penantian. Alam roh itu Yes. di mana? Nggak ada yang tahu di mana alam roh, karena itu alam roh. Berarti Nggak ada yang tahu. berarti tidak jelas. Ya memang tidak jelas karena kita masih di dunia. Nanti jelas setelah Anda masuk ke alam roh. Mau jelas? Sekarang ambil pisau. Kalau mau jelas, baru Anda tahu. Itu begini, kalau bicara tentang pisau, abang duluan. Kalau abang duluan, Kenapa jadi saya? Kenapa jadi saya? abang duluan Anda sekarang kan- saja boleh. Nggak usah. Kita masuk kembali ke data yang tadi. Anda mengatakan bahwa setelah kematian yang masuk ke neraka cuman roh. Sementara roh tidak bisa melakukan pencurian sapi tanpa jasad. Begitu juga jasad tidak mungkin mencuri sapi tanpa roh. Maka dua unsur kemanusiaan ini melekat menjadi satu yang akan bangkit kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di bumi. Makanya agama yang betul adalah agama yang juga menjaga jasad tubuhnya ini. Bukan cuman rohnya saja yang dijaga. Semua sampah dimasukkan ke perut. Karena tubuh ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya, dengan tubuhnya kembali, baca Yehezkiel nomor 37. Berani baca sekarang? Jadi begini ya bang. Kita bicara tentang ini, kita bicara pakai logika. Pakai logika, pakai logila juga bisa. Silakan. Tidak apa-apa, kita gila sama-sama toh. Enggak mau aja saya. Amit-amit. Kau mau? Anda pikir uco Anda itu bisa lolos dari api neraka setelah memperkosa anak tetangga? Gak bisa. Si uco Anda itu
diperintahkan sunat, Anda tidak sunat, wah digeledah nanti sama api neraka. Sampai mana? Ucok nanti ditetesi nanti sama timah panas di neraka, jangan pikir. Itu ini abang Solaris itu mana? Pertanyaan itu berarti masuk di ini lagi. Pertanyaannya dalam kitab mana tertulis kalau orang tidak sunat masuk neraka? Hah? Siapa yang melanggar firman Tuhan masuk neraka? Yo, siapa Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang nonotnya masih pakai helm, bunuhlah dia karena dia telah merusak perjanjian kekalku. Di mana abang? Di mana? Yang Kejadian 17:14. Kejadian Ini abang ini suka sekali pelihara helm ini. Kejadian 17 berapa? 14. Kejadian 17 ayat 14. Masolang generasi. Tadi dia berbunyi bilang apa? Barang siapa yang tidak menyunat kulubnya, bunuhlah sebab dia tidak melanggar perjanjian Barang siapa kekalku. yang Baca. tidak, saya tunjukkan saja. Iya, Tadi silakan. abang bilang apa? Barang siapa yang Barang yang tidak bersunat, tidak mengerat kulit Terus khatamnya, di sini tertulis maka bilang orang apa itu nih? harus baca. ini tulis bilang Baca, apa? baca. Ini tulis bilang apa? Baca. Saya ingin dengar. Saya kan tidak membaca. Saya kan hafal. Baca yang tertulis itu. Tadi Silakan. abang saudara bilang apa? Barang siapa? Sedangkan di sini awal saja sudah bilang dan orang yang tidak disunat ini tidak ada bangsa. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dibunuh sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Betul? Betul nggak? Jadi ini kita naik di sini. Kejap. Betul Ini tidak? sunat sebagai tanda pelajaran Allah dengan Abraham. Kutanya dulu, dibunuh tidak, weh? Ini hukum Abraham. Dibunuh nggak? Dibunuh nggak di situ? Ayo dong, jujur dong. Ya itu kan Ayolah. hanya berlaku di apa nih? Dibunuh tidak? Dibunuh tidak orang yang tidak melakukan sunat? Dibunuh tidak? Ketika Abraham Cuki, Mike. Dibunuh tidak? Makanya kakak punya kumis terlalu tebal, tertutup itu bata. terjaring ini. Abang, Cukimai itu artinya apa ya? Makan kucing. Abang. Apa? Abang. Apa, Dek? Udah ya? Udah? Dah. Bicara Cukimai ini. Ya Cukimai itu kalau di sini itu cuki itu kucing. Cukimai artinya apa? Makan kucing. Oke, sudah? Udah ya? Jadi siap-siap aja nanti kamu masuk ke neraka karena kau nggak sunat. Kembali kepada tema kita, kembali kepada tema. Ayo, saya kasih kesempatan belajar. Apalagi Yuk, cuma. ayo kembali ke tema Cukimai lagi. itu artinya apa? Udah, kembali ke tema. Ayo, mau kembali ke tema atau tap-tap layar aja dibawa? Apa sih artinya Cukimai? Teman-teman. Apalagi cuma. Iya Bang Kumis.
kumis beracun. Cukimai itu artinya apa? Oh, itu jaringan naik ulang. Hah? Naik ulang.